Peredam adalah bagian dari sepeda motor yang sangat penting. Mari kita jalankan sepeda motor tanpa peredam untuk memahami pentingnya bagian ini. Terlalu berisik. Peredam membantu mengurangi tingkat volume suara secara drastis. Kita akan memahami fisika lengkap peredam suara modern dalam video ini menggunakan analogi yang menarik. Pertama-tama, mari kita pahami bagaimana suara dihasilkan dan disebarkan. Partikel udara di sekitar speaker ini berada pada tekanan normal. Ketika diafragma bergerak ke kanan, satu lapisan partikel udara akan bertabrakan dengan lapisan berikutnya dan proses ini berlanjut. Sekarang Anda bisa melihat lapisan partikel udara yang terkompresi. Namun udara pada dasarnya bersifat elastis, artinya selalu ingin kembali ke posisi semula. Karena itulah, setelah menempuh jarak tertentu ke arah kanan, lapisan pertama partikel udara kembali ke posisi semula. Ketika partikel suara melanjutkan proses ini, Anda bisa melihat fenomena yang indah. Anda bisa melihat lapisan udara terkompresi bergerak maju. Ini adalah bagaimana gelombang suara merambat. Tidak pernah ada aliran partikel menuju telinga Anda atau partikel udara hanya berosilasi dalam posisi rata-ratanya. Amplitudo gelombang suara ditandai dengan jelas di sini. Mari kita ganti partikel udara ini dengan pita tekanan untuk kemudahan visualisasi. Pada mesin sepeda motor, Anda mungkin berpikir proses pembakaran menimbulkan kebisingan. Mari kita periksa. Selama pembakaran, bola api yang mengembang dengan kecepatan tinggi menabrak partikel udara di dekatnya. Tabrakan ini cukup untuk memulai perambatan gelombang suara seperti yang kita lihat sebelumnya. Namun, mayoritas suara yang kita dengar bukan dari proses pembakaran ini, melainkan dari knalpot. Mengejutkan, bukan? Alasannya adalah selama pembakaran, silinder benar-benar tertutup, karena gelombang suara ini sebagian besar diserap oleh silinder sehingga bergetar. Pertanyaannya adalah, bagaimana knalpot menghasilkan kebisingan itu? Mari kita lihat. Tekanan gas buang hampir 4 kali lipat dari udara di sekitarnya. Artinya, ketika katup buang terbuka, gas-gas ini tiba-tiba masuk ke manifold dan menabrak partikel udara. Karena itulah pada situasi seperti ini akan dihasilkan gelombang suara. Jadi, casing mesin berbeda dengan petasan atau senjata api yang sumber suaranya berasal dari pembakaran. Gelombang suara ini kemudian menghantam gendang telinga Anda dan bergetar. Getaran ini dikirim ke otak Anda dan Anda mendengar suaranya. Inilah pertanyaan yang menarik. Menurut Anda, apa yang berubah dari gelombang suara untuk membuatnya lebih keras atau lebih lembut? Ya, amplitudo. Saat pengendara motor berakselerasi, Anda mendengar suara yang lebih keras. Ini karena semakin banyak bahan bakar yang dibakar, tekanan gas buang juga meningkat. Semakin tinggi tekanan buang, akan semakin banyak pergerakan partikel udara di dekatnya ketika katup knalpot terbuka atau timbulnya gelombang suara dengan amplitudo yang lebih tinggi. Menurut Undang-Undang Kendaraan Bermotor, setiap kebisingan kendaraan harus dibatasi hingga 80 desibel. Untuk mencapai itu, mari gunakan fiberglass berpori di jalur aliran knalpot untuk menyerap gelombang suara. Untuk memahami bagaimana fiberglass ini mengurangi suara, pertama, lihat contoh ayunan ini. Jika Anda mendorong anak pertama, akan mendorong anak kedua dan seterusnya mentransfer energi tanpa meninggalkan tempatnya, mirip dengan perambatan suara. Idealnya, semua ayunan ini menempuh jarak yang sama, tidak ada kehilangan energi. Sekiranya Anda ingin mengurangi amplitudo osilasi ayunan. Jika kita memasang dinding beton di antara mereka, gerakan ayunan sepenuhnya terhalang. Kita tidak ingin menghalangi gerakan mereka. Sekarang, mari kita letakkan dinding karet yang sedikit fleksibel di antara mereka. Seperti yang Anda lihat, sebagian energi ayunan akan terserap di setiap tahap oleh dinding karet dan sebagian gaya akan ditransfer. Jarak yang ditempuh oleh setiap ayunan kemudian terus berkurang. Inilah yang kita inginkan, pengurangan amplitudo tanpa menghalangi gerakan. Hal yang sama terjadi dalam kasus fiberglass. Di sini, gelombang suara adalah perpindahan gerak antara ayunan dan serat berpori adalah dinding karet.
Serat ini menyerap gelombang tekanan dan pada saat yang sama tidak menghalangi aliran knalpot. Saat aliran berlanjut, amplitude suara terus menurun, membungkam suara. Setelah menyerap energi dari partikel-partikel ini, serat mengubah energi ini menjadi panas dan memancarkan panas melalui penutup luar peredam. Namun, fiberglass ini tidak digunakan secara langsung seperti yang digambarkan. Apa Anda tahu mengapa? Penyebabnya adalah tekanan balik pada mesin. Serat padat ini masih menghalangi sebagian gas knalpot sehingga mengurangi efisiensi mesin. Jadi, untuk menghindari hal ini, lembaran fiberglass dililitkan di sekitar tabung berlubang. Anda mungkin berpikir dengan desain ini bagaimana gelombang suara akan diserap? Akankah gelombang suara keluar melalui lubang pusat? Inilah triknya. Amati jalur yang diambil gas knalpot di dalam muffler ini. Knalpot ini membentuk pusaran yang mengalir melalui lubang tabung ke dalam fiberglass. Yang terpenting adalah gelombang suara selalu merambat bersama fluida. Jadi gelombang suara lewat dengan cara ini dan dibungkam lebih jauh di dalam bahan serat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Desain knalpot semacam ini dikenal sebagai tipe penyerapan dan paling baik untuk sepeda motor. Jika sepeda motor Anda berisik, mungkin sudah saatnya mengganti bahan fiberglassnya. Terima kasih.